Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari keempat ini kita membahas bagaimana kita akan menaklukkan setan-setan ya, setan-setan yang selalu menggoda manusia. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang si Ruhut yang melawan setan Masud. Siapa setan Masud? Mari kita lihat. Di sini dikenalinya oleh si Ruhut ya. Hai, namaku Ruhut. Aku duduk di kelas 3 SD. Siswa di kelasku jumlahnya 30 orang. Tapi tak satu pun yang mau menjadi teman baikku. Awalnya aku biasa saja. Aku suka membuat teman-teman itu memasang wajah tak suka padaku. Karena aku jahili dia. Atau aku bohongi. Hihihi. Ups, tapi... Jadi si Ruhut ini dia anaknya usil. Dia nggak ada yang mau teman sama dia. Lalu di sini nih si setan Masud mengenalkan diri. Namaku Masud, setan yang khusus mengganggu manusia untuk menyebar berita bohong. Aku menggoda manusia untuk semakin menikmati perbuatan tidak baik terhadap saudaranya. Nah, jadi kalau ada orang yang suka berbuat tidak baik pada saudaranya, berarti dia sedang berteman dengan setan Masud. Jadi ini kisah si Ruhut ya. Kita lihat sama-sama teman-teman. Ruhut paling tidak suka dijahili teman, tapi ia sendiri suka menjahili teman. Kalau ada teman yang jahil, Ruhut akan cepat-cepat melaporkan temannya itu kepada ibu guru. Namun kalau Ruhut yang jahil, ia punya banyak alasan untuk mengelak. Ruhut juga suka berbohong, seperti yang ia lakukan pagi itu. Jadi, mengapa kalian semua masih dalam kelas? Tanya Pak Didin, guru olahraga dengan heran. Apa kata Ruhut? Bapak tidak masuk hari ini, jawab siswa yang tak kalah heran. Ruhut menaikkan bahunya, pura-pura heran. Ia menggaruk-garuk kepala karena padahal tidak gatal. Dalam hati Ruhut bersorak senang. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Si Ruhut ini bilang kepada teman-temannya, kalau hari ini kita libur, kita main-main aja, nggak ada pelajaran olahraga. Karena Pak Didin, guru olahraga kita, dia tidak masuk sekolah. Jadi teman-temannya main kan? Kiranya pas lagi main, tiba-tiba Pak Didin datang. Jadi sebetulnya Ruhut berbohong yang mengatakan bahwa Pak Didin libur, padahal Pak Didin masuk sekolah ya. Senangnya hari ini kamu masuk kembali, Amanda. Apa benar 2 hari yang lalu kamu demam berdarah? Kata dia pagi itu. Amanda menggeleng-geleng kaget. Tidak, aku demam biasa aja kok, kata Amanda. Dia dan teman-temannya melirik si Ruhut. Lihat dia ke Ruhut. Malah si Ruhut ini dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, lalu pergi begitu saja. Lalu apa kata teman-temannya? Maunya apa sih si Ruhut itu? Suka sekali dia bicara bohong. Seperti tidak tahu Ruhut saja, tapi lama-lama memang kelewatan. Aku tidak mau berurusan dengan Ruhut. Dia suka berbohong. Termasuk aku juga tidak mau satu kelompok belajar dengan dia kalau ada tugas, kata si Benny. Teman-temannya yang lain mengangguk. Jadi nggak ada yang mau teman dengan si Ruhut karena dia suka bohong. Apa kata Ruhut? Aku pinjam pulpen ya, kata Ruhut hari itu. Dia cuek-cuek aja. Dia menganggap ucapan Ruhut seperti angin lalu, jadi pura-pura nggak dengar dia. Lambat laun, Ruhut mulai merasa tidak nyaman. Teman-teman sekelasnya tidak mau bicara dengan dia, dingin aja terhadap dia. Dan semua teman-temannya menghindarinya. Lalu pada waktu jam olahraga, teman-temannya lagi main. Sore ini kita bertanding sepak bola dengan kelas sebelah, katanya. Tapi ingat, jangan ajak si Ruhut ya, kata si Benny. Terdengar nama Ruhut, Benny bilang seperti itu kepada temannya. Ruhut terdengar di balik dinding. Ia sedang asyik bermain kartu tebak gambar sendirian di jam istirahat. Jadi si Ruhut ini dia main sendiri aja. Ingin rasanya Ruhut menghampiri Benny dan memukulnya. Enak saja dia tidak mau mengajakku. Tapi Ruhut tidak jadi mau memukul Benny. Kenapa? Karena dia tahu dia itu dijauhi teman-temannya karena dia suka nakal. Ruhut urung melakukan
niat buruknya itu. Ia justru beranjak pergi dari sana dan masuk ke dalam kelas. Jujur dia sedih. Jadi sebetulnya orang yang jahat tuh dia sedih karena dia dijauhi oleh teman. Ruhut menyesal. Ia ingin sekali mengulang semuanya. Ingin dia baik sama teman-temannya. Tidak mau dia bohong sama teman-temannya. Beberapa teman perempuan masuk ke kelas. Pas melihat Ruhut di kelas, mereka lekas-lekas keluar lagi. Jadi emang semua orang menghindari Ruhut. Gak ada yang mau teman sama Ruhut. Ruhut pun kembali merasa sedih. Dia merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, sikap teman-teman Ruhut belum juga berubah. Ruhut sadar, ini semua akibat perbuatan jahilnya. Ia benar-benar menjadi tidak dianggap ada di kelasnya. Seharian Ruhut diam aja sendiri. Sama sekali ia tidak berniat jahil sama siapapun. Ia ingin sekali minta maaf pada teman-temannya. Tapi bagaimana caranya ya? Karena banyak kali orang yang udah dijahatinya. Ruhut jengah dan malu. Jadi segan, dia malu dah. Padahal kalau kita salah kita nggak perlu malu minta maaf. Bu Maimun wali kelas 3A tidak masuk hari ini. Jadi anak-anak dikasih tugas mengerjakan latihan di buku latihan. Semua kelas tenang. Tapi tiba-tiba kelas itu mendadak gaduh dari meja depan. Benny, ada apa? Tanya. Oh tidak, hidung Benny keluar darah, kata Ruhut pelan. Teman-temannya panik. Ruhut segera lari keluar. Tidak ada yang peduli dengan hal itu. Ruhut masuk kembali dengan 2 lembar tisu di tangannya. Ia menyodorkan tisu itu kepada Benny. Benny mengambilnya dengan ragu. Tak lama kemudian, Bu Puspa, guru UKS datang. Ia segera mengajak Benny untuk pergi ke UKS mendapatkan perawatan. Suasana kelas kembali hening. Tidak ada yang menyangka apa yang dilakukan oleh Ruhut tadi. Jadi terkejut semua teman-temannya karena Ruhut itu baik mau mengambilkan tisu untuk si Benny dan memanggilkan Ibu Puspa, guru UKS. Apakah Ruhut sudah berubah? Baru kali ini Ruhut menolong teman. Teman-temannya bertanya dalam hati. Itu kata teman-temannya, semoga saja Ruhut benar-benar berubah ya, katanya. Ruhut, terima kasih ya kemarin, ucap Benny. Keesokan harinya, Ruhut mengangguk-ngangguk, malu-malu. Ia mencoba tersenyum. Benny pun membalas tersenyum kepada Ruhut. Lalu, maafkan aku ya Ben. Kepada teman-teman aku juga minta maaf. Aku sadar selama ini aku selalu menjadi teman yang kurang baik, kata Ruhut pelan. Tetapi terdengar di telinga Benny dan teman-temannya. Semua tersenyum. Mereka tahu kali ini Ruhut benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin berubah. Nah, jadi anak yang soleh-solihah pasti tahu kan bagaimana adab-adab bersaudara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu adalah tolong menolong, saling menyayangi satu sama lain, tidak berbohong dan berdusta, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, mengucapkan salam, saling berjabatan tangan ketika bertemu, berkata baik dan sopan, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingannya sendiri, dan berprasangka baik. Baiklah teman-teman, segitu dulu ya cerita kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.